Ya, Ahmad. Eh, ya sebentar ya. Ahwat atau Umahat, suara Ana terdengar jelas ya? Jelas Ustaz. Yes. Baik, kita mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul kembali dalam uh, kelas fikih ibadah online melalui Zoom yang insya Allah akan dilaksanakan pada sore hari ini. Mudah-mudahan majelis fikih muslimah sore ini dapat membawa keberkahan dan juga faidah kita semua. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna akhwat wa ummahat. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh akhwat ya dan ummahat. Kaifa halukunna? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hari ini sudah berapa orang? 11 orang ya hadir. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang lebih banyak lagi ya yang hadir dan mengikuti kelas fikih ibadah. Langsung saja, ya Ahmadul Ummahat. Di sini rangkaian acaranya yang pertama pembukaan ya. Baik, langsung saja kita buka acaranya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembukaan telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan kita semua dapat menyimak kegiatan acara ini dengan baik dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian selanjutnya yakni pembacaan tilawah. Pembacaan tilawah akan dibacakan oleh Uktina Siti Maisarah dan juga Uktina Marwah. Mawjudah? Mawjudah saja. Alhamdulillah. Naam, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم.
Artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bacaan tilawah telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan apa yang dibacakan dapat menjadi pahala bagi pembacanya dan juga menjadi pahala juga langsung saja ya kita beranjak ke yang selanjutnya, yakni materi inti yang akan disampaikan oleh Ustazah Fauziah Habibah LC. Adapun tema dari kajian sore ini yaitu fikih ibadah 10 awal Zulhijjah. Dan judul Allah bersumpah. Masya Allah ya. Kita akan mudah-mudahan ya kita bertemu 10 awal Zulhijjah ini, dan juga kita bisa memaksimalkan ibadah di 10 awal Zulhijjah. Pada dari itu, mari kita sama-sama mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Ustazah Fauziah. Insyaallah. Sudah siap, akhwat fillah? Insyaallah siap. Ya Allah. Oke, siap ya. Oke, siap, nyimak dengan baik. Kalau misalkan ada yang ingin mencatat, silakan dicatat. Kemudian jika ada kendala berhalangan hadir, boleh nanti menyimak rekaman di YouTube. Sudah siap ya? Baik, langsung saja. Ustazah Fauziah. Kemudian Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan untuk kembali berkumpul di Zoom meeting ini pada kajian bulanan fikih. Juga tak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Akhwati wa ummahati fillah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan bihudurikunna, marhaban bikunna. Selamat datang kembali ya akhwati fillah. Sehat semua ya? Bagaimana kabarnya akhwati fillah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat lahir batinnya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini beberapa menit ke depan kita akan kembali membahas tentang fikih ibadah, yang mana sebelum kita mulai bersama-sama kita luruskan niat kita terlebih dahulu bahwa kita hadir di Zoom ini adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmatnya Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan hadirnya kita di sini membuktikan gitu ya bahwa kita semua ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din."
Ya, kata Rasulullah bahwa barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah kepadanya, yufaqihu fiddin, maka dia akan difahamkan, akan difakihkan dalam agamanya. Maka akhwati fillah yang hadir di sini, insya Allah gitu kita sedang menjemput kebaikan kita, menjemput kebaikan dari Allah berupa pemahaman agama. Jadi gitu akhwati fillah. Baik, sudah siap insya Allah? Ya Allah, Siap. Ustazah. Baik. Baik, akhwati fillah, kita sekarang udah di tanggal berapa nih? Ya, tanggal berapa Zulqa'dah atau Zulqia'dah? Boleh ya, bisa baca Zulqa'dah atau Zulqia'dah. Tanggal berapa ada yang tahu mungkin? Tanggal 25, Ustazah. 25, betul. Masya Allah, ada yang 24 nggak di sini? Pokoknya udah di penghujung ya, udah di akhir bulan Zulqa'dah, yang mana insya Allah pada pekan depan kita sudah masuk bulan yang baru. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Ustazah Sila ya untuk tema kita sore ini. Kemudian juga alhamdulillah sudah dibuka dengan bacaan Al-Quran oleh Uhti Sarah dan Uhti Ica ya alhamdulillah. Baik. Nah, sebelum kita masuk pembahasan ya juga ya khotifillah bahwasanya ketika kita masuk bulan baru, nah ada sunnah ya yang perlu kita amalkan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perkiraan kita masuk tanggal 1 Dzulhijjah itu pada hari Senin. Ya, mungkin sambil nunggu hilal juga ya sidangnya tanggal hari apanya gitu ya. Nah, di sini ada sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi ketika kita masuk bulan yang baru. Bulan apa? Tentunya bulan Hijriyah ya. Jadi bukan bulan Masehi. Seperti misalkan Mei, Juni, Juli bukan. Tetapi ketika kita masuk bulan Hijriyah itu ada doa yang perlu kita bacakan di awal bulan. Mungkin ada yang sudah hafal di sini insya Allah ya. Ini mengingatkan kembali bahwa setiap awal bulan Hijriyah kita disunahkan membaca doanya ini ya. Ini ada di layar ya, doa ketika masuk bulan baru. Nah, bulan tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 1 tuh hari Senin misalkan ya. Nah, kita baca ini ya akhwati fillah. Bismillah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Ya artinya ya Allah tampakkanlah hilal itu kepada kami dengan membawa keberkahan wal iman dan keimanan. Masya Allah ya. Jadi kalau kita masuk bulan baru itu kita berdoa sama Allah. Ya Allah berikan kami keberkahan, berikan kami keimanan gitu ya. Wassalamah dan juga keselamatan di bulan ini. Wal Islam juga kita minta Islam ya, Islam dalam ibadah kita gitu ya. Kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taufik juga kita minta taufik ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk melakukan sesuatu ibadah lima tuhib, ibadah yang engkau cintai, wa tarodho, dan ibadah yang engkau ridhoi. Karena kita takut ya kalau kita beramal tapi ternyata amal tersebut tidak dicintai Allah atau ternyata amalan tersebut tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian di ujung doanya Rabbuna wa rabbukallah. Engkau adalah Tuhan kami dan engkau adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna wa rabbukallah. Gitu ya akhwati fillah. Jadi mau dicatat ya. Baik, jadi doa ini sangat dianjurkan ketika kita masuk bulan yang baru. Karena tidak semua orang ya ketika masuk bulan yang baru dia masih dalam keadaan sehat gitu ya. Mungkin bulan lalu masih ada di dunia, bisa jadi bulan selanjutnya nggak ada di dunia gitu kan, banyak ya tetangga kita atau saudara yang sudah pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita masuk bulan baru, maka kita bersyukur kepada Allah. Kita berdoa sambil kita juga bersyukur, ya Allah, terima kasih. Engkau telah memberikan kesempatan untuk masuk bulan yang baru, untuk beramal lagi. Dan kita minta ketetapan iman Islam kita di bulan tersebut. Jadi, Masya Allah ya, dalam agama Islam itu agama yang sangat sempurna gitu ya. Bukan hanya ketika doa-doa yang lain saja ya, doa mau makan, doa mau kamar mandi, misalkan doa mau tidur. Tapi ketika masuk bulan yang baru pun kita ada sunnah ya yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang suka lupa ya, wah mau bulan baru biasa aja gitu ya. Nah ini pentingnya kita mengetahui bulan-bulan hijriyah.
Karena ini bulan barunya bukan bulan Masehi ya, bukan bulan Juli, Agustus gitu, bukan, tapi bulan-bulan Hijriah. Maka kita pun sebagai seorang muslimah gitu penting sekali untuk mengetahui tanggal berapa nih bulan Hijriahnya gitu. Karena sangat menentukan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam bulan tersebut. Coba bayangkan kalau kita nggak hafal dengan tanggal Hijriah, misalkan kita ya akan biasa aja tanpa ada ibadah yang kita lakukan. Padahal gitu. Padahal pada setiap bulan itu ada ibadah-ibadah unggulan. Atau bahasa anak mudanya apa ya? Ibadah available ya. Ibadah yang diunggulkan, yang afdoliyah gitu ya. Baik, akhwati fillah itu. Jadi insya Allah di awal bulan Zulhijjah, misalkan di hari Senin. Nah, kalau bulan Hijriah itu dihitungnya dari waktu maghrib ya akhwat ya. Jadi kalau udah masuk maghrib berarti udah tanggal 1. Berarti hari Minggu tuh ya. Hari Minggu waktu maghrib malam Senin itu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Begitu. Kita udah bisa berdoa ini. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Insyaallah ya, ini hadisnya juga hadis yang hasan insyaallah. Baik. Kita masuk pada pembahasan ya, karena judulnya tentang 10 awal Dzulhijjah. Ada apa dengan 10 Dzulhijjah? Ya, insya Allah para ummahati fillah, akhwati fillah, 10 awal Zulhijjah ini udah kesekian kalinya gitu kan. Setiap tahun kita melalui 10 awal Zulhijjah. Betul ya? Bukan sekarang aja. Coba di sini insya Allah kita mengulang kembali karena kadang suka terlupakan. Ada apa di awal Zulhijjah ini? Kenapa Allah agungkan? Kenapa Rasulullah juga mengagungkan 10 awal Zulhijjah ini? Baik, yang pertama, bahwa dalam Al-Quran, tadi yang sudah dibacakan ayatnya oleh Ukhti Sarah ya, subhanallah di surah At-Taubah, bahwasanya bulan Zulhijjah ini adalah bagian dari bulan haram. Bulan haram itu apa? Kalau kita kan haram itu artinya kalau kita lakukan dapat dosa gitu ya. Nah, di sini haram dalam pembahasan bulan haram itu adalah bulan yang dihormati ya, akhwat ya. Bulan yang dihormati. Ayatnya tadi inna iddatasyuhuri, kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Bahwa sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Ya, berarti sama ya, kita semuanya yang Masehi 12, yang Hijriah juga 12 bulan sama. Kemudian sebagaimana ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi dari kapan bulan itu ada 12 ya? Dari kapan? Dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ada ketentuannya. Masya Allah. Jadi bukan baru kemarin sore atau baru beberapa tahun yang lalu, bukan. Tetapi semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, bahwasanya bulan atau dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Kemudian lanjut ayatnya, minha arba'atun hurum, bahwa di antara yang 12 itu ada 4 bulan haram atau bulan yang dihormati. Maksudnya apa? Dalam 4 bulan ini tidak boleh adanya peperangan. Jadi saat itu 4 bulan tersebut Nabi SAW juga para sahabat, begitupun orang-orang sebelum masa kenabian pun mereka sudah mengetahui pada 4 bulan ini tidak boleh terjadi namanya perang. Tidak boleh ada perang di Masjidil Haram khususnya juga ya. Kemudian kecuali gitu ketika disebutkan dalam Al-Baqarah, kecuali ketika kita diperangi baru boleh menumpahkan darah pada bulan tersebut. Kemudian kata Allah, dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, itulah agama yang lurus, yaitu agama Islam, maka janganlah kalian menzalim diri kalian pada 4 bulan tersebut. Maka di sini jadi poin penting ya akhwati fillah, bahwa pada 4 bulan tersebut salah satunya bulan Dzulhijjah kita tidak boleh melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena naudzubillah ya, kata para ulama tentang tafsir dari ayat ini, kalau kita bermaksiat pada bulan-bulan tersebut, maka dosanya dilipat gandakan. Jadi double ya. Wallahu alam, apakah triple, apakah double, pokoknya dilipat gandakan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga sampai ada para ulama mengatakan kalau dosa dilipat gandakan pada 4 bulan tersebut, maka amalan pun bernilai gandanya juga
semakin besar kalau kita lakukan pada 4 bulan haram tersebut. Baik, salah satunya bulan Dzulhijjah ya, akhwat, dari 4 bulan haram tersebut. Kemudian dari hadis Nabi SAW juga ada ya, tentang 4 bulan haram dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW. Inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum salasun mutawaliyat Dzul Qa'dah, ini bisa Dzul Qa'dah, bisa Dzul Qa'dah tadi ya, wa Dzul Hijjah wal Muharram. Jadi kata Rasulullah bahwa zaman itu berputar, istadar ya, terus berputar setiap tahun ya, setiap hari sebagaimana keadaannya seperti ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dari dulu gitu ya, dari sebelum ada manusia pun itu sudah terjadi perputaran zaman ya. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sana 12 syahran, bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram yang tadi sudah disebutkan dalam ayat sebelumnya ya. Ada 4 bulan haram. Kemudian Rasulullah menjelaskan apa saja yang disebut dengan 4 bulan haram itu. Salatun mutawaliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu kita sedang menjalani di bulan Dzul Qa'dah ini akhwat ya. Dzul Qa'dah yang pertama, yang kedua Dzul Hijjah wal Muharram, dan bulan haram. 3 bulan ini berturut-turut. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah wal Muharram, wa Rajabun mudarral ladzi baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian nanti bulan Rajab satunya lagi yang ada antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Jadi bisa dihafal akhwati fillah ya, bahwa pada bulan-bulan ini hati-hati sekali kalau kita bermaksiat. Naudzubillah ya. Misalkan kalau ibu-ibu biasanya katanya ya nggak kerasa tuh ngomongin orang misalnya, atau julid sama orang, hati-hati di 4 bulan haram ini, karena kata Allah Subhanahu wa taala, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan zalim pada diri kalian sendiri, yaitu dengan melaksanakan atau melakukan kemaksiatan. Jadi kita akhwat ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi di sini Dzul Hijjah adalah bagian dari bulan haram. Kemudian ada apa lagi di awal 10 Dzul Hijjah ini? Bahwasanya amal solih menjadi naik level. Masya Allah ya. Maksudnya gimana? Amal solih yang asalnya nilainya biasa saja, tetapi kalau kita lakukan pada 10 awal Dzul Hijjah, maka akan menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Sekarang ini termasuk bulan ini ya. Kalau Dzul Qa'dah juga termasuk bulan apa tadi? Bulan haram. Maka di sini pun dilipat gandakan juga insya Allah pahalanya. Cari ilmunya juga dilipat gandakan ya. Nah ini khusus untuk 10 awal Dzul Hijjah, ada hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil usyur. Ya, ada lanjutannya, bahwa tiada hari-hari yang amal salih pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Jadi naik levelnya amal salih tersebut menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah ketika kita lakukan di 10 awal Dzul Hijjah. Begitu ya. Subhanallah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, ya para sahabat juga langsung bereaksi. Wah, kalau misalkan semua amal ketika dilakukan di awal Zulhijjah lebih dicintai, bagaimana dengan jihad gitu. Sedangkan mereka mengetahui bahwasanya jihad itu adalah ibadah tertinggi. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis darwatu sanami ya, atau jihad itu adalah puncak dari keimanan seseorang. Ketika dia bisa berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, maka itu adalah pahalanya sangat luar biasa gitu, adalah puncak keimanan seseorang. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah yang dilakukan di luar bulan haram ya, tentunya yang dilakukan di luar bulan haram. Kemudian kata Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, Masya Allah ya, kata Rasul, walaupun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, tetap lebih unggul amalan yang kita lakukan di awal Zulhijjah ini, di 10 awal Zulhijjah. Masya Allah ya. Kemudian kata Rasulullah, illa rajulun kharaja binafsihi wa malih, kecuali, kata Rasul, kecuali seorang lelaki yang dia berjihad di jalan Allah, kharaja binafsihi, dia keluar ya ke medan perang, wa malihi, kemudian juga dia
membawa harta, apakah itu dengan hewan tunggangannya, membawa kuda, membawa senjata, gitu ya. Tsumma lam yarji' min dzalika bisyai', kemudian dia tidak kembali kepada keluarganya dengan sesuatu apapun. Maksudnya, seorang yang jihad fisabilillah, dia meninggal di medan perang, hartanya juga habis mungkin ketika perang tersebut, maka baru bisa mengungguli atau hampir sama amalannya dengan amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi saking agungnya gitu akhwati fillah ya. Saking agungnya amalan yang kita lakukan di 10 awal Zulhijjah sampai Rasulullah menyamakan orang yang berjihad fisabilillah dengan dia wafat di medan perang dengan syahid kemudian juga hartanya habis, barulah bisa menyamai pahala orang yang beribadah atau melakukan amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Begitu bisa difahami sampai sini ya akhwati. Halo? Insyaallah paham tenang. Insyaallah. Oke, lanjut apa kecepatan ya? Aman ya kecepatan apa enggak? Saudara Sila? Suaranya jelas? Jelas suaranya enggak? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Baik. Kemudian masih tentang fadilah ya. Kenapa Allah sampai bersumpah? Ya di sini tentang keunggulan 10 awal Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal Zulhijjah dalam Al-Qur'an. Ayatnya sudah masyhur ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr. Demi waktu fajar dan 10 malam. Oke, akhwati fillah. Nah, di sini ada waw sumpah namanya demi. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu dalam Al-Qur'an, itu para ahli tafsir pun sepakat bahwa ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal fajri, Allah bersumpah dengan waktu fajar, ya, yaitu dengan keunggulan banyak ibadah yang bisa kita lakukan di waktu fajar, di waktu subuh itu ya. Kemudian wa Qur'anal fajri kana masyhuda, dalam surat Al-Isra disebutkan bahwa membaca Al-Qur'an di waktu fajar itu juga masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Kemudian yang ditafsirkan dalam ayat ini wal fajri ini Allah bersumpah dengan pagi yang ada di hari nahar atau di hari lebaran Idul Adha. Ya, Allah bersumpah dengan wal fajr itu artinya pagi di hari raya Idul Adha. Kemudian ayat keduanya walayalin ashar. Allah bersumpah dengan malam yang 10. Nah, para ulama jumhur ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa yang 10 ini adalah 10 awal Dzulhijjah. Nah, pertanyaannya, tapi kan di sini layal ya, tapi di sini malam-malam. Oke. Dari kebiasaan orang Arab ya akhwati fillah bahwasanya malam itu juga diartikan sebagai siang. Ya, siang yang 10. Ya, seperti misalkan dalam surah Ali Imran ya tentang Nabi Zakaria, Allah tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tapi dalam surah Maryam misalkan ya tentang tidak bicaranya Nabi Zakaria itu salasa layalin sawiyah. Nah, itu maksudnya 3 hari. Dan di sini dalam ayat kedua ini Allah bersumpah dengan malam yang 10, maksudnya adalah hari yang 10, dan mayoritas ulama atau jumhur ulama mengatakan bahwa Allah bersumpah dengan 10 awal Zulhijjah. Kenapa? Karena setelah ini ada ayat ketiganya ya, wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watr. Nah, dalam ayat ketiga wasyaf'i Allah bersumpah dengan hari yang genap, yaitu maksudnya hari hari raya kurban, wal witr atau walayalin ashwa syaf'i wal watar, dan watar Allah bersumpah dengan tanggal 9 hari Arafah. 10 kan ganjil ya, asyaf'u. Al watar adalah hari yang kembali ke asyaf'u, hari yang ke-10 itu genap. Kemudian al-witru atau al-watru adalah hari yang ganjil, maksudnya tanggal 9 Arafah. Sehingga dari sini kita lihat bahwa wal fajar Allah bersumpah dengan hari raya Idul Adha atau pagi di hari raya Idul Adha. Kemudian ayat ketiganya Allah bersumpah dengan tanggal 10 dan tanggal 9 hari Zulhijjah tersebut. Maka di ayat kedua para ulama mengatakan bahwa Allah bersumpah dengan 10 awal
Dzulhijjah. Walaupun sebagian ulama mengatakan walayalin asyr ini adalah 10 akhir Ramadan yang pernah kita bahas ya ketika di fikih bulan Ramadan. Tapi jumhur atau mayoritas ulama mengatakan 10 walayalin asyr adalah 10 awal Dzulhijjah. Sehingga dalam hal ini ketika Allah bersumpah dengan 10 awal Dzulhijjah menandakan ada sesuatu yang sangat agung atau amalan yang sangat agung yang bisa kita lakukan pada 10 awal Dzulhijjah tersebut. Kemudian yang terakhir akhwati fillah, kenapa Allah mengagungkan 10 awal Dzulhijjah? Yaitu di dalamnya ada ibadah-ibadah yang besar. Masya Allah ya. Kita udah nggak asing bahwa di bulan ini ada apa? Dzulhijjah. Adalah Dzu itu yang memiliki hijjah haji. Jadi haji itu hanya terjadi di bulan Dzulhijjah saja ya akhwat ya. Nggak ada di bulan Rajab, nggak ada di bulan Ramadan, nggak ada di bulan Sya'ban. Ya, ibadah haji hanya ada pada bulan Dzulhijjah. Maka yang pertama di sini ada ibadah besar. Yang pertama adalah ibadah haji. Karena puncak haji adalah hari Arafah itu ya, tanggal 9 yaitu Al-Hajju Arafah. Yaitu ketika para jamaah haji mereka melakukan wukuf di Arafah. Nah, adanya di bulan Dzulhijjah atau awal Dzulhijjah. Kemudian ada apa lagi ibadah besar yang terdapat pada 10 awal Dzulhijjah? Ada juga saum, yaitu saum yang kita lakukan pada tanggal 9 hari Arafah itu, atau saum Arafah. Kemudian yang ketiga, ibadah besarnya pun adalah kurban. Masya Allah, karena nggak ada kurban di bulan lain ya akhwat ya. Misalkan saya mau kurban bulan ini atau bulan Dzulqa'dah, nggak bisa. Kurban adanya di bulan Dzulhijjah, yaitu tentunya dari tanggal 10 ya, dari hari Raya Idul Adha, dari tanggal 10, 11, 12, 13, sampai hari Tasyrik itu adalah waktu kita bisa kurban. Baik akhwati fillah di situ ya. Jadi poin terakhir kenapa 10 awal Dzulhijjah ini diagungkan, yaitu karena pada awal Dzulhijjah ini terdapat 3 ibadah yang sangat besar, diantaranya ada haji, saum, dan kurban. Baik akhwati fillah, sampai sini lanjut atau gimana Ustazah Sila? Masih ada? Masih ada. Kita masuk pada amalan ya, izin lanjut ya. Oke, amalan apa saja dong gitu ya kalau anak muda. Terus gimana kita kalau udah ketemu awal Dzulhijjah ngapain aja? Nah, insya Allah kita bahas ya akhwat ya. Mungkin ini hanya sebagian saja. Sisanya akhwat bisa cari lagi pada guru-guru kita yang lain ya. Apa saja yang bisa kita lakukan di 10 awal Dzulhijjah. Oke, bismillah. Yang pertama adalah taubat dan memperbaiki diri. Ya, bukan hanya ketika awal Dzulhijjah sebenarnya, tapi dari sekarang pun gitu ya, kita sudah dianjurkan untuk bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri gitu. Karena amalan yang kita lakukan kalau ingin naik levelnya, tentunya kita harus taubat dulu. Itu naudzubillahi min dzalik. Kalau kita beramal tapi kita masih punya dosa, takutnya amalan tersebut nggak jadi naik level ke yang dicintai Allah gitu kan. Maka yang paling pertama dari saat ini pula gitu kita memperbaiki diri kita, membersihkan hati kita dari setiap dosa-dosa yang kita miliki. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, "Wa tubu ilallahi jami'an." Ya, dan bertaubatlah kalian. Ini perintah dari Allah. Taubatlah kalian, walaupun di sini nggak dibilang kalian taubat di bulan Dzulhijjah aja, enggak. Setiap waktu pun kita dianjurkan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an, enggak terkecuali ya akhwat. Enggak hanya orang pendosa aja bahkan ya. Allah bilang bertaubatlah kalian, baik dia levelnya seorang syekh misalkan ya, seorang syaikhah, seorang ustadz, seorang ustadzah, tapi semua Allah seru, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Kenapa kita taubat? Supaya kalian beruntung, kalian bahagia gitu. Bagaimana dengan taubatnya? Apa taubat yang seperti apa gitu ya? Karena ada yang namanya taubat sambal ya. Kayak kita makan sambal ya, udah pedes, tahu pedes gitu ya, dicoel lagi ya. Coel terus sampai habis ya. Sampai habis nasi sepiring misalnya. Nah, ini itu namanya taubat sambal. Tapi yang kita bahas di sini adalah taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah ciri-cirinya orang yang benar-benar taubatnya adalah meninggalkan maksiat tersebut. Dosa apa yang kita punya ya, akhwat? Rasanya di sini nggak ada yang nggak punya dosa gitu ya. Mungkin ada nggak di sini cung tangan yang nggak punya dosa?
Pasti semua punya dosa ya, akhwat ya. Mungkin apakah itu karena kelalaian kita, atau mungkin dosanya dalam hati kita sering iri sama orang gitu, atau sering suudzon sama Allah, ya Allah kenapa hidup saya begini terus? Itu pun dosa ya, akhwat ya. Kita bersuudzon kepada Allah. Jadi yang pertama adalah meninggalkan maksiat. Dosa kita apa nih? Apakah suka lirik-lirik matanya misalkan ya, atau telinganya suka dengerin yang tidak bermanfaat? Kita tinggalkan maksiat tersebut. Itu tandanya kita bertaubat nasuha. Kemudian kalau ke sesama manusia, kita zalim sama orang. Wallahu alam, apakah dolimnya seperti apa? Apakah pernah mengambil barangnya atau pernah menyakiti teman kita, misalkan apakah dengan WA atau dengan ucapan kita langsung? Maka dengan taubat itu adalah dengan meminta maaf kepada orang tersebut. Maafkan saya. Karena naudzubillah ya, orang yang dia udah taubat sama Allah tetapi belum minan nasnya masih ada urusan dengan orang lain, maka itu pun terhalang gitu, terhalang dia mendapatkan kebaikan kalau dia masih memiliki dosa kepada sesamanya, sama manusia. Kemudian yang ketiga, memperbanyak istighfar gitu. Subhanallah ya, istighfar ini bukan hanya ketika kita sudah bermaksiat ya akhwat, bahkan kalau kita udah sholat pun kita disunnahkan istighfar ya. Astagfirullah gitu ya, astagfirullah. Dosa apa ya kalau udah sholat? Bisa jadi gitu ya, ketika kita sholat kita nggak khusyuk sama Allah, nggak khusyuk, sholatnya mikirin yang lain, atau takutnya ketika kita sholat ada riaknya gitu, naudzubillahi min dzalik ya. Bahkan ketika sudah majelis taklim pun, kita sudah ngaji pun, sama Rasulullah pun dicontohkan untuk memperbanyak istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, kita ya bertaubat. Rasulullah pun gitu, yang tidak memiliki dosa, yang maksum dari dosa, beliau beristighfar tidak kurang dari 100 kali dalam sehari. Maka bagaimana dengan kita gitu ya, yang dosanya udah lebih banyak dosa mungkin daripada amalnya, maka harus lebih banyak lagi beristighfarnya. Kemudian yang terakhir, ciri taubatan nasuha adalah memperbaiki sholatnya. Karena sholat itu adalah kunci utama baiknya seseorang. Kalau dia sholatnya sudah baik, insya Allah amal-amal yang lain pun akan baik. Kemudian selanjutnya, setelah taubat apa lagi? Kemudian di sini menjaga sholat tadi ya, menjaga sholat wajib, tentunya yang 5 waktu ya, dan memperbanyak amalan atau sholat sunnah. Jadi jangan sampai kita ini di 10 awal Zulhijjah ketika sholatnya masih ditunda-tunda, jangan sampai seperti itu. Ketika 10 awal Zulhijjah lebih semangat lagi ya akhwat ya, lebih semangat lagi karena sholat wajib yang kita lakukan di bulan ini, di bulan Dzulqa'dah itu beda ya dengan amalan yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena tadi itu amalannya akan naik level yang asalnya biasa aja menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masa sih kita nggak mau ya dapat gelar yang dicintai Allah, sholatnya misalkan subuhnya telat, duhurnya telat, asarnya telat, janganlah gitu ya. Ketika 10 awal Zulhijjah harus berubah, jangan disamakan dengan bulan-bulan yang lain gitu, harus naik levelnya. Kalau sholat wajib juga sudah dilaksanakan, maka memperbanyak sunnahnya juga. Kemudian di sini ada dalil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu adalah hadis yang lafadznya dari Allah, kemudian maknanya juga lafadznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan di sini kalau hadis qudsi berbeda dengan Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu bacaan yang kalau kita baca itu menjadi ta'abudiyah atau menjadi ibadah. Tapi kalau hadis qudsi tidak selevel dengan Al-Quran. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Hambaku tidak mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan wajib. Nah, jadi jangan sampai ya akhwat ya, di sini kita banyakin sholat duhanya, banyakin qiyamul lail, tapi sholat wajibnya ditinggal, ya seperti itu ya. Atau misalkan yang wajib-wajib, bayar hutang wajib ya, betul nggak? Bayar hutang wajib. Tapi dia malah sedekah ke orang lain, padahal dia pasti punya tanggungan hutang.
Nah, jadi kita prioritaskan yang wajib dulu gitu ya. Setelah yang wajib baru menambah dengan yang sunnah. Karena takutnya gitu, karena dia terlalu fokus dengan yang sunnah sampai yang wajib terlantar. Tapi insya Allah orang-orang yang sudah bersungguh-sungguh melaksanakan yang wajib, pasti yang sunnahnya pun akan mengikuti apa yang dia lakukan. Kalau udah wajibnya juga awal waktu ya, akhwat ya. Misalkan adzan duhur jam 12 pas misalkan dia apa namanya tepat waktu fi awali waktiha, maka insya Allah amalan sunnahnya pun akan mengikuti nanti qobliyah ba'diyahnya gitu ya. Jadi di awal Zulhijjah sangat diperhatikan di amaliyah salatnya di awal waktu gitu. Kemudian juga setelah yang wajib jangan lupa rawatib, qobliyah ba'diyah luhur, qobliyah asar, qobliyah ba'diyah maghrib, qobliyah ba'diyah isya, kemudian qobliyah salat subuh. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi SAW barang siapa yang melaksanakan rawatib, ya dalam hadis ada yang mengatakan 12 jumlahnya, qobliyah ba'diyah yang sering kita lakukan itu kata Rasulullah SAW, bunyalahu baitan fil jannah. Bahkan dalam hadis lain bunyalahu qasran fil jannah. Dia akan dibangunkan istana di surga ya. Jadi kalau apalagi kita lakukan di 10 awal Zulhijjah. Kemudian duhanya juga ya akhwat ya, walaupun hanya 2 rakaat aja nggak apa-apa ya akhwat. Ya, paksain, paksakan bahasa Sundanya ya. Duha 2 rakaat aja. Kalau mau 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh, 12 juga boleh. Kalau males-malesnya pokoknya 2 rakaat aja gitu ya. Dan ini yang harus kita pahamkan bahwa kalau ada orang sholat duha tuh pengen dapat rizki, misalkan ya Allah aku sholat duha pengen dapat rizki, ya nggak apa-apa sebenarnya. Tetapi kita juga harus paham bahwasanya ketika kita bisa beribadah, ketika kita bisa sholat duha, itu adalah apa nih? Adalah yang paling mahal daripada materi. Lebih mahal kalau dibandingkan dengan uang ya akhwat ya. Kalau uang atau dunia itu pasti habisnya, tetapi kalau kita bisa melakukan sholat duha, kita mendapatkan pahala yang abadi gitu. Jadi bukan hanya terpatok pada rizki materi saja, pengen uang bukan, tetapi dengan melaksanakan sholat duha pun kita sudah mendapatkan rizki yang sesungguhnya, yaitu pahala akhirat yang tidak dilakukan oleh orang lain mungkin ya. Karena waktu duha ini adalah waktu ketika orang-orang banyak yang lalai, banyak sibuk-sibuknya sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka paksakanlah 2 rakaat sholat duha kalau memang apa namanya malas ya. Kemudian yang selanjutnya sholat witirnya juga. Kalau sholat malam misalkan nggak kuat lama-lama, ya udah witir ya ganjilnya. Mau 2, mau 3, mau 5, mau 11 juga silahkan sholat witir ya. Dan qiyamul lail, sholat malam. Karena salah satu tanda-tanda ahli surga itu kata Allah disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Ketika waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang tidur terlelap, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di waktu malam itu ada waktu diijabahnya doa. Masya Allah ya, waktu diijabah doa dan Allah mencari mana hamba-hambaku yang berdoa di malam ini, kata Allah ya, di sepertiga malam. Fa'astajibulah, maka aku akan mengijabah doanya. Maka carilah malam qiyamul lail, terutama di 10 awal Dzulhijjah. Kita bisa biasakan dari beberapa hari ini ya, insya Allah. Yang belum terbiasa. Kemudian memperbanyak zikir dan takbir. Ya ini juga ya akhwati fillah, kita lagi sibuk ngapain misalkan ya, lagi di perjalanan, lagi sibuk ngajar atau yang lagi kerja, lagi apa lagi jogging, lagi apain aja. Jangan lupa di 10 awal Zulhijjah ini berbanyak zikir dan takbir ya akhwat ya, yang lagi ngomong anak misalkan ya, yang lagi masak, beres, pokoknya jangan lupa zikir dan takbir. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Fa'aktsiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Kata Rasulullah, maka perbanyaklah tahlil. Nah, tahlil itu dapat la ilaha illallah, wat takbir dan Allahu akbar, wat tahmid dan mengucapkan alhamdulillah pada hari-hari itu, yaitu maksudnya 10 awal Dzulhijjah. Jadi akhwat lagi bengong, jangan sampai bengong aja gitu ya. Sambil ini tahlil la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Jadi ini pun dilakukan oleh 2 sahabat mulia, yaitu Abdullah
Afwan Ustazah Sila. Ada yang berbagi layar ya? Kalau Ustazah Sila, di layar masih ada nggak itunya? Nggak ada Ustazah. Enggak ada Ustazah. Oke, Uti Siti ya, mungkin bisa ditolong Ustazah Sila, Uti Siti buka layar ya, kayaknya berbagi layar. Apa materi masih ada di layar? Apa enggak? Nggak ada Ustazah. Nggak ada Ustazah. Ada ya. Udah Ustazah ya? Oke, Sudah udah ada. ada. Oke, tadi ada peserta yang buka layar ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi. Ya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita memperbanyak takbir dan tahlil dan tahmid ya, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Dan dicontohkan oleh sahabat mulia yaitu Abdullah ibnu Umar dan dan Abu Hurairah ya, masya Allah. Ketika awal Zulhijjah, Abdullah ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka berdua masuk pasar, masya Allah ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertakbir, bertahmid dan bertahlil. Kayak takbir lebaran gitu ahwat ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Insya Allah ya. Kemudian ketika Ibnu Umar dan Abu Hurairah membaca takbir tersebut, semua orang-orang yang berada di pasar pun mengikuti takbirnya Abdullah ibnu Umar atau Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Masya Allah ya. Jadi kenapa di pasar dulu? Kenapa? Karena biasanya ya kata Rasulullah itu pasar itu adalah tempat yang buruk. Karena banyak orang-orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak, akhwat? Mungkin lagi di mall, lagi shopping, apakah ada yang ingat Allah? Jarang gitu ya. Maka ketika itu pun dicontohkan oleh Ibnu Abbas, oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar, mereka berdua bertakbir di pasar. Dan saat itu pun semua yang ada di pasar pun mengikuti takbir dan tahlilnya Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Jadi begitu ahwat ya, ketika tanggal 1 jangan lupa. Kita jangan bengong aja. Lagi scroll ya udah sambil takbir ya Allahu Akbar, Allah. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan hanya di lisan saja, tetapi juga Allahu Akbar itu kita mengakui bahwa Allah yang maha besar ya, tidak ada kesombongan dalam diri kita. Kita tuh kerdil gitu, kita tuh adalah yang kecil, nggak punya apa-apa. Kita agungkan Allah, Allahu Akbar. Kemudian alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya Allah, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kemampuan untuk ibadah, itu adalah karunia dari Allah. Alhamdulillah, ilaha illallah. Ini menetapkan tauhid bahwa tiada yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subhanallah, ini pun mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang kurang. Ya, karena banyak orang-orang yang bersuudzon kepada Allah atau orang-orang yang sering sedih, ya Allah kenapa begini, itu pun perlu disubhanallahkan ya. Kita jangan sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di 10 awal Zulhijjah ini akhwati fillah, kita banyakkan zikir takbir. Ya, kalau di keluarga kita misalkan belum mengetahui tentang ini, kita ajak, ayo kita takbir, zikir. Masya Allah, dengan zikirnya saja, amalan ini yang kita lakukan di hari ini, misalkan di bulan Dzulqa'dah, akan berbeda levelnya yang kita lakukan di 10 awal Zulhijjah. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian selanjutnya amalan bisa kita lakukan di awal Zulhijjah ini adalah membaca Al-Qur'an ya akhwat ya. Tentu bukan hanya di 10 awal Zulhijjah, tetapi dari saat ini pula, tetapi naik levelnya ketika kita lakukan di 10 awal Zulhijjah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Ya kata Allah, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Jadi Al-Qur'an ini adalah yang mengantarkan kita kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Kita sholat itu kan minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Tapi gimana kita minta jalan yang lurus tapi jarang baca Quran, gitu kan? Gimana minta jalan yang lurus tapi tidak mentadaburi, tidak memahami Al-Quran, gitu. Padahal dalam sholat kita itu kita udah memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kemudian ada doa yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca ini sampai 17 kali gitu ya, Hot ya, dalam sholat kita.
sehari semalam kita minta jalan yang lurus. Padahal gitu ya, jalan yang lurus itu kita bisa dapatkan ketika kita bisa membersamai Al-Quran, kita bisa baca, kita bisa tadabur. Maka di 10 awal Zulhijjah khususnya, jangan sampai kita lengah gitu ya. Kalaulah misalkan bulan Dzulqa'dah ini kita belum hatam juga nih ya. Quran belum hatam, beda sama Ramadan. Ya nggak apa-apa ya akhwat. Jangan sedih banget gitu. Kalau misalkan sudah berlalu bulan Dzulqa'dah ini dengan kita belum hatam Al-Quran, yuk kita hatamkan atau kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita di 10 awal Zulhijjah. Target ya, jadi gimana kita target aja. Bismillah awal Zulhijjah 1 juz per hari misalkan. Caranya ya udah dibagi-bagi ya akhwat ya. Misalkan kita waktu sholat ada 5 waktu sholat ya. Ba'da subuh 2 ya, ba'da subuh 2 halaman atau 2 lembar ya. Kemudian ba'da zuhur 2 lembar juga. Iya, terus sampai waktu Isya 2 lembar semuanya sehingga di total menjadi 1 juz kan. 5 dikali 2 adalah 10 ya, 10 lembar Al-Quran. Kalau nggak bisa juga ya udah kita nggak mampu misalkan karena waktunya padat, waktunya sibuk misalkan. Maka 1 halaman aja deh gitu ya, 1 halaman di waktu sholat. Nggak bisa juga ya udah ya akhwat 10 awal Zulhijjah ini kita baca 1 ayat aja tapi dengan tadabbur Al-Quran. 1 ayat tapi kita baca dengan tafsirnya gitu kalau bisa ya. Kalau nggak bisa juga gimana Ustazah? Nggak bisa baca Quran ya, misalkan tidak diberikan taufik juga, ya udah pandangin aja Al-Qurannya ya. Pandangin Al-Quran sambil mikir ya, sambil bingung. Ya Allah, kenapa aku nggak bisa buka Quran gitu ya, sehingga dalam hadis itu bukan kita yang nggak mau baca Quran ya akhwat, tapi Al-Quran yang apa nih kira-kira Ustazah Sila? Yang nggak mau dibaca. Betul, Al-Quran yang nggak mau dibaca sama kita ya akhwat ya. Naudzubillahi min dzalik. Kalau nggak mau juga kita pandangin ya Allah, dosa apa yang ada dalam diri kita sehingga nggak mau membaca Al-Quran gitu. Oke, kemudian selanjutnya juga yang bisa kita amalkan adalah puasa sunnah. Nah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, dan ini dinyatakan hasan hadisnya juga ya, dan banyak yang mengamalkan para ulama, Rasulullah berpuasa di 9 hari ya akhwat ya, di 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Rasulullah berpuasa di awal Zulhijjah. Jadi bisa kita lakukan ya 10 awal Zulhijjah. Jadi bukan hanya tanggal 9 Arafahnya saja, tetapi juga dari tanggal 1 kita sudah memulai berpuasa. Kalau nggak kuat gimana Ustazah? Misalkan ya udah saum ini aja, saum Daud misalkan. Seninnya saum, Selasanya enggak, Rabunya saum. Ya itu saum Daud boleh ya, apalagi dilaksanakan di awal Zulhijjah. Kalau nggak mampu juga bagaimana? Ya udah apa nih kira-kira? Senin Kamisnya aja ya, misalkan Senin aja nanti Kamis saum, minggu depan Senin Kamisnya juga seperti itu. Kalau nggak kuat juga misalkan karena ada udzur syar'i, misalnya karena kerjaan, karena mungkin terkait dengan kondisi kesehatan, ya udah paksakanlah di tanggal 9 Zulhijjahnya atau kita kenal dengan saum Arafah. Ya, tanggal 9-nya jangan sampai loss gitu, jangan sampai terlewat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sana allati qablahu was sanata allati ba'dah. Bahwa puasa Arafah aku berharap kepada Allah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi ini double ya akhwat ya. Yang lalu udah dihapuskan, yang tahun depan pun itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati ya akhwat ya. Jangan mentang-mentang udah dihapusin dosa tahun depan, mau bikin dosa aja gitu juga ya akhwat ya. Karena takutnya ketika kita melakukan ibadah ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutnya seperti itu. Sedangkan kalau kita bermaksiat pasti dapat dosanya. Saya mau dosa apa misalkan ya, mau ngomongin orang, kan udah dihapusin dosanya. Enggak. Tetapi amal kita pun belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum tentu diterima amalnya, sedangkan dosa pasti akan dicatat sebagai dosa. Begitu. Jadi hati-hati sekali ya. Kalau terhalang di tanggal 9 Arafah ini, ternyata tanggal 9 misalkan kaum perempuan tuh haid misalkan ya, atau ternyata ada sesuatu yang mengharuskan kita batal,
maka kita bisa bersedekah kepada orang-orang yang saum. Ada tetangga kita saum, atau fakir miskin, atau misalkan ada panti asuhan, ada pesantren, misalkan para santrinya saum. Kita bersedekah kepada mereka sehingga kita pun mendapatkan pahala saum seperti mereka. Ya, seperti itu ya, akhwat. Baik, di sini yang sering ditanyakan, ya, saum Arafah ini, ya, akhwat, apakah berkenaan dengan wukufnya haji di Arafah, di padang Arafah, atau karena tanggal 9-nya? Gitu. Coba akhwat mungkin ada yang mau jawab tentang kesunahan saum Arafah. Apakah karena wukufnya jamaah haji di padang Arafah atau karena tanggal 9-nya? Mungkin ada yang mau jawab. Karena wukuf Gimana di Arafah. Utirati? Karena wukuf di Arafah. Ada yang lain mungkin mau jawab? Oke, nggak ada ya. Baik. Kalau misalkan kata Utirati ini, karena wukuf di Arafah, bagaimana dengan kita yang misalnya tanggalnya berbeda, Uhti? Misalkan di kita tanggal 8, sedangkan kan beda, kadang beda hari ya, kadang beda tanggal. Ternyata di Arafah atau jamaah haji tanggal 9. Kita tanggal 8 di sana tanggal 9 karena berbedanya hilal. Gimana dong kalau gitu, Tirati? Kita saum apa enggak? Saum. Berarti saum tanggal 8 berarti. Iya. Baik, yang lain. Gimana? Baik, di sini memang ada perbedaan pendapat ya, Utirati. Kalau misalkan kata Utirati ini karena berkenaan dengan wukuf haji di Arafah, bagaimana jika kalau zaman dahulu kan nggak ada handphone ya, Uhti ya, nggak ada telepon, nggak ada informasi, tahun 90-an misalkan 80-an. Bagaimana jamaah haji yang di Indonesia mengetahui atau kaum muslimin yang ada di Indonesia mengetahui bahwa orang-orang yang ada di Arafah sedang wukuf. Padahal nggak ada informasi seperti saat ini. Kalau saat ini kan, oh jamaah haji lagi wukuf, kita mau saum. Oke, gimana kayak kira-kira Utirati kalau seperti itu? Zaman dahulu bagaimana mengetahuinya orang Islam yang ada di Indonesia mengetahui bahwasanya jamaah haji di padang Arafah sedang wukuf. Gimana Uti? Bingung ya? Baik, ini Sesuai perlu tanggal diluruskan. saja Ustazah. Sesuai tanggal, berarti dikira-kira. Tidak kira-kira Baik kalau ya. tanggal itu pasti. Kalau zaman Pasti dulu ya. kan cara perhitungan waktunya juga kan, Ustazah. Oke, baik. Ini ada perbedaan pendapat dalam fikih, mohon izin ya. Jadi kalau misalkan perhitungan bisa juga beda ya, karena setiap negara itu ada matlaknya atau hilalnya berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Gitu. Kalau zaman dahulu gitu, ketika jamaah haji melakukan perjalanan misalkan dari tanah air ke tanah suci itu bisa sampai 9 bulan ya, atau sampai 10 bulan lamanya atau 1 tahun. Ketika sampai ke sana bisa jadi berbeda. Setiap negara itu beda hilalnya gitu, akhwat ya. Kan ada ru'yat itu ya, akhwat ya. Ternyata bisa jadi di negara Indonesia lebarannya kapan, atau di negara Arab lebarannya beda karena hilalnya berbeda juga. Sehingga dalam fikih itu dijelaskan bahwasanya saum Arafah ini sudah ada syariatnya sebelum adanya wukuf di Arafah. Itu yang mayoritas ya, bahwasanya saum Arafah sudah ada pensyariatannya sebelum adanya wukuf jamaah haji di Arafah. Begitu. Bisa dipahami. Kemudian juga ketika COVID-19 pada tahun 2020 itu tidak ada jamaah yang wukuf di Arafah. Kemudian bagaimana kita yang di Indonesia atau di negara lain pada tanggal 9 Arafah? Tetap saum karena menghitung pada tanggal 9 Arafahnya. Begitu itu yang rajih ya, walaupun misalkan ada yang berbeda yang mengikuti Arab Saudi silahkan gitu, tetapi kita pahamkan bahwasanya saum Arafah tidak berkenaan atau tidak ada kaitannya dengan orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Karena zaman dahulu pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan saum Arafah sebelum ada kewajiban wukuf di Arafah. Begitupun ketika tahun 2020 tidak ada jamaah haji yang wukuf di Arafah, tetapi kita tetap di tanggal 9 Arafah itu saum.
Begitu akhwat, bisa dipahami insyaallah. Ya. Kemudian dalil Nabi SAW, sumu li ru'yati wa aftilu li ru'yati. Saumlah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian dengan melihat hilal. Itu menjadi dalil oleh dalil para ulama bahwasanya ketika kita melihat hilal pada tanggal sekian maka sudah tanggal 1. Kalau belum maka belum. Wa aftiru bi ru'yati. Kemudian ketika di akhir misalkan akhir Dzulhijjah, akhir Ramadan misalkan ya, itu pun kita bisa berbuka dengan karena sudah melihat hilal. Nah, nanti perbedaannya kalau di Indonesia kan ada yang beda-beda tanggalnya. Nah, ini bukan beda tanggal, tapi cara melihat hilal. Jadi ada sebagian yang melihat hilal ketika sudah jaraknya sekian busur misalkan itu sudah terlihat hilal, tapi ada juga yang sebagian yang sudah dikatakan terlihat hilal kalau sudah sekian gitu ya. Allah alam bisawab seperti apa. Cuman kita lihat di sini bahwasanya saum hari Arafah tidak berkaitan dengan wukuf di Arafah karena Rasulullah melaksanakan saum Arafah sebelum adanya kewajiban wukuf di Arafah begitu. Kemudian selanjutnya tentang bersedekah juga di awal Zulhijjah ini sangat dianjurkan ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Agak dicepetin ya, Wat, karena waktunya sudah habis. Enggak apa-apa Ustazah Sila. Agak lewat nih. Insya Allah dikit lagi ya. Iya. Bersedekah ini di awal Zulhijjah sangat dianjurkan. Begitupun di hari-hari yang lain. Karena di hari yang lain saja, satu kebaikan bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Apalagi di awal Zulhijjah atau di 10 awal Zulhijjah. Kemudian juga berbakti kepada orang tua di 10 awal Zulhijjah. Wabil walidaini ihsana. Allah selalu menggabungkan antara ibadah kepada Allah dan juga berbuat baik kepada orang tua. Ya, terutama di 10 awal Zulhijjah ketika masih ada orang tuanya di rumah, maka kalau jauh kita hubungi dengan telepon ya, dengan di telepon. Kemudian kalau kita punya dosa minta maaf. Kemudian juga jangan lupa doakan mereka dan ringankan beban mereka. Kalau sudah tidak ada atau sudah ada di alam barzakh, jangan lupa terus mendoakan mereka dan bersedekah atas nama orang tua kita, terutama di 10 awal Zulhijjah. Kemudian menjaga lisan dan meninggalkan maksiat ya, tadi itu di awal surah At-Taubah itu tadi bahwa fala tadlimu fihinna anfusakum, kita nggak boleh maksiat pada 10 awal Zulhijjah karena akan dilipat gandakan double atau triple wallahu alam ketika kita lakukan pada bulan-bulan haram, terutama di 10 awal Zulhijjah. Seperti apa maksiatnya? Gibah gitu ya, tontonan haram, misalkan melihat yang tidak semestinya, kemudian melihat kabar-kabar dusta, naudzubillah ya, gosip-gosip kita tunda dulu ya, jangan melihat gosip dulu. Kemudian hindari pertengkaran dengan sesama saudara, sesama teman atau sesama kaum muslim yang lainnya, dan hindari juga dosa yang tersembunyi dalam hati, misalkan ada riya, ada iri, ada dengki, itu pun harus diwaspadai. Kemudian amalan yang besar sekali yang hanya ada pada 10 Zulhijjah ini 10 awal Zulhijjah itu adalah berkurban. Ya pastinya sudah pada tahu ya bahwasanya berkurban ini adalah ibadah yang hanya ada pada 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha ya. Kemudian untuk yang mampu ya akhwat ya, untuk yang mampu. Ini hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan kalau kita punya keluangan harta maka berkurbanlah gitu akhwat. Tapi ada pendapat dari Imam Hanafi, beliau mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Wajib bagi siapa? Bagi yang dia bisa berzakat pada tahun tersebut. Misalkan dia muzaki ya, dia berzakat, maka ketika masuk bulan kurban dia pun wajib untuk berkurban. Jadi hukumnya berdosa kalau dia tidak berkurban. Dalilnya fasholli li rabbika wanhar, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Jadi ketika turun surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan engkau Kautsar ya kepada Nabi Muhammad SAW. Allah telah memberikan telaga Kautsar sehingga kata Allah untuk mensyukuri apa yang Allah berikan maka salatlah engkau. Maka Rasulullah tuh dari beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah sangat sering sholatnya, bahkan panjang sholatnya, satu rakaat aja bisa dari Al-Baqarah sampai An-Nisa selesai, Masya Allah. Ketika itu
Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah dimaksum? Engkau telah diampuni dosanya. Tapi kenapa engkau sholat sampai kaki engkau bengkak?" Gitu. Kemudian kata Rasulullah, "Afala akuna abdan syakura." Ya, apakah aku salah ketika aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi sholatnya Rasulullah, begitupun kita dengan melaksanakan sholat itu adalah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, kata Allah, dan berkurbanlah engkau. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kurban, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang dilakukan anak Adam pada hari nahar atau Idul Adha yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah, atau maksudnya mengalirkan darah hewan kurban. Jadi amalan yang paling penting di tanggal 10 itu adalah berkurban, ya akhwat. Dan bisa sampai tanggal 13 ya. Maka hari tasyrik 11, 12, 13 Hijriah ini diharamkan untuk saum karena di hari tersebut adalah hari-hari nahar atau hari-hari untuk menyembelih hewan kurban. Gitu. Ini juga tentang kaitan fikihnya tentang kurban ya akhwat ya, tentunya bagaimana hukumnya jika udunan itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa udunan? Tahu ya udunan sama nggak? Tabungan. Tabungan atau Tabungan. iuran ya, tabungan iuran gitu ya. Misalkan nih di majelis muslimah ini iuran satu orang 100.000 misalkan ya. Kemudian dapat 1 ekor kambing atau satu kelas misalkan ya, satu kelas udunan 1 ekor kambing. Nah ini tidak dinamakan dengan hewan kurban. Ini banyak sekali pertanyaan tentang ini. Terus apa dong? Itu namanya latihan sedekah, betul. Jatuhnya sedekah, tapi tidak dinamakan dengan hewan kurban. Karena kurban harus dengan satu nama ya. Kalau kambing berarti namanya siapa, mau atas nama siapa kayak gitu ya, di satu kelas misalkan. Atau mau sama nama wali kelasnya misalkan. Jadi kalau rembukan seperti itu tidak dinamakan dengan hewan kurban, melainkan dinamakan dengan apa tadi? Sedekah aja jatuhnya, sedekah orang-orang dan latihan berkurban gitu ya. Oke, kemudian tentang kurban ini pun dulu Sayyidah Aisyah itu menyembelih hewannya sendiri ya. Masya Allah. Ada yang pernah nyembelih hewan di sini, Ummahat? Hebat ya, Bunda Aisyah tuh pernah nyembelih hewannya sendiri, hewan kurbannya. Nah, kalau mau coba boleh ya. Oke, kemudian ancaman bagi yang mampu berkurban tapi nggak berkurban. Mohon maaf, HP-nya harganya 20 jutaan misalkan ya. Atau di rumahnya banyak barang-barang yang mewah tetapi tidak berkurban. Nauzubillahi min dzalik ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa memiliki kelapangan rezeki namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Ngeri ya. Maka di sini pun sehingga dalam mazhab Imam Hanafi ketika melihat dalil ini jadi dihukumi wajib gitu. Para orang-orang kaya, orang-orang yang muzaki tidak berkurban maka hukumnya berdosa. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu tetap hukumnya sunnah gitu ya. Ini hanya ancaman saja ya. Jadi kita dalam 1 tahun udah dikasih rezeki sama Allah banyak banget gitu kan. Bisa lebih dari harga 1 ekor kambing. Coba kita hitung-hitung nikmat dari Allah. Tetapi ketika di hari kurban dia enggan mengeluarkan hartanya untuk berkurban, fala yaqrabanna musallana. Maka nggak usah deket-deket deh sama masjid kami gitu, sampai nggak boleh datang ke Masjid Nabawi karena dia tidak berkurban ya. Gitu. Kemudian di sini kepada orang yang apa nih yang wajib atau dianjurkan? Kepada orang yang Allah lapangkan rizkinya. Kalau yang nggak punya uang mah nggak usah ya, nggak punya kelapangan nggak usah. Kemudian mampu membeli. Kemudian mampu memenuhi kebutuhan dunia, namun tidak tergerak untuk berkurban. Ini yang menjadi ancaman itu orang-orang yang mampu tapi tidak mau berkurban. Jadi jangan sampai gara-gara gengsi, misalkan ya, saya nggak punya uang tapi malu, ya. Sampai ngutang, ini nggak usah ya, khawatir jangan memaksakan diri. Karena ibadah kurban ini adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala yang mana pahalanya subhanallah ya. Tadi yang sudah disebutkan bahwa pahala ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallah min ihraqidam. Bahwa tanggal 10 kemudian sampai 11, 12, 13 itu amalan yang dicintai oleh Allah adalah berkurban gitu. Kemudian wa innaha lata'ti yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Bahwasanya hewan
hewan kurban tersebut akan datang di hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan jari-jarinya. Mereka akan menjadi untuk ampunan kita ya. Setiap bulunya menjadi ampunan untuk kita yang berkurban. Masya Allah ya. Jadi sangat-sangat berharga ya kalau kita bisa berkurban setiap tahunnya. Kemudian dalam surah Al-Hajj Allah sebutkan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak akan mendapatkan dagingnya. Jadi naudzubillahi min dzalik ya, ketika turun ayat ini bahwa kurban itu dagingnya bukan buat Allah. Seperti yang dianggap oleh orang-orang syirik, orang-orang musyrik. Mereka nyembelih kambing buat apa tuh? Buat jembatan, buat apa jembatan? Buat apa? Buat penghuni jembatan. Mereka nyembelih sapi buat penghuni lautan. Misalnya nggak seperti itu. Di sini mengabarkan bahwasanya daging kurban ini Allah tidak butuh dagingnya gitu, bukan untuk Allah. Walaupun nanti jatuhnya kita sedekahkan kepada orang-orang gitu ya. Wala dima'uha, Allah nggak butuh darahnya. Seperti orang-orang musyrik, mereka mentumbalkan darah dagingnya untuk sesembahan mereka. Walakin kata Allah, yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Jadi kalau kita bisa berkurban, ini adalah tanda takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menuruti apa yang Allah perintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dulu beliau menyembelih 2 ekor kambing, 1 ekor kambing untuk li Muhammadin wa ali Muhammad, untuk Nabi Muhammad dan keluarganya, 1 ekor kambingnya lagi li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini pun menjadi dalil bolehnya kalau dalam satu anggota keluarga menjadi perwakilan, misalkan Ukti Ratih tahun ini perwakilan sama Ukti Ratih. Jadi insya Allah dapat pahala keluarganya juga. Tapi gimana kalau semuanya juga pengen ya lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Jadi seperti sudah terwakilkan gitu, dalam satu keluarga ada anggota keluarga yang berkorban. Jadi kalau kita punya keluangan harta yang buat 1 ekor kambing, maka berkorbanlah. Sampai pernah dengar kabar ya, subhanallah, salah satu akhwat beliau menjual TV-nya atau elektroniknya gitu ya untuk berkorban pada Zulhijjah ini, Masya Allah ya. Kemudian juga memperbanyak doa ya akhwat. Ini berapa poin lagi, sedikit lagi. Pada 10 awal Zulhijjah banyakin doa. Doanya salah satunya ini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kepadamu. Kemudian juga ada zikir yang tadi mungkin terlewat ya. Zikirnya para nabi atau doa para nabi, yaitu la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan doa ini pun yang banyak dibacakan oleh para jamaah haji di Arafah ya akhwat ya. Kata kalimat tauhid ya, kalimat tauhid. Kita pun bisa amalkan dari tanggal 1 itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang terakhir ya akhwat, saya taruh di paling ujung ya. Apa yang bisa kita lakukan kalau kita punya kemampuan atau udah punya giliran, udah ada undangan dari Allah, maka mudah-mudahan ya, kalau nggak bisa tahun ini, mudah-mudahan tahun depan atau tahun depannya lagi, yaitu dengan beribadah haji. Masya Allah. Kalau udah ibadah haji nggak apa-apa, kalau ada rezeki haji lagi kalau ada kesempatan. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, perintah dalam surah Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban untuk siapa? Orang yang mampu. Tapi istata'a di sini akhwat, para ulama mengatakan istata'a adalah orang yang berusaha untuk mampu. Contohnya, Masya Allah ya, kita udah banyak dengar kabar, ada yang nabung sampai 30 tahun, ada yang nabung sampai 50 tahun, subhanallah ya. Mereka memampukan diri. Ya, mereka nabung untuk mendapatkan antrian haji itu, subhanallah, itu istato'ah, memampukan diri atau berusaha untuk mampu, ilaihi sabila. Wa ma kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur, maksudnya nggak mau, saya nggak mau haji, ngapain, capek, uang mahal, misalnya pakai biaya mahal. Maka kata Allah, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah maha kaya
nggak butuh sama kalian gitu ya. Kalian nggak mau haji nggak peduli gitu ya. Maksudnya karena ibadah haji itu kan laisa lahul jaza'u illal jannah. Orang yang al-hajjul mabrur, hajinya mabrur yang diterima oleh Allah, maka tiada balasan untuknya kecuali surga. Dan siapa yang membutuhkan surga? Ya pasti manusia. Gitu. Sehingga kata Allah, barang siapa yang kufur, gak mau berhaji, gak mau umroh, terserah kalian. Karena Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan kepada kalian. Begitupun dalam hadis lain disebutkan, kalaulah penduduk bumi seluruhnya beriman atau dalam keadaan yang hati yang beriman kepada Allah, itu tidak berpengaruh pada kerajaan Allah. Ataupun sebaliknya, kalaulah orang-orang seluruh di muka bumi ini, seluruh yang ada di muka bumi ini kufur kepada Allah, tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Jadi ketika kita beramal di bulan Zulhijjah ini, awal Zulhijjah tentunya, Allah nggak butuh sama kita. Tapi kita yang butuh akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu akhwati fillah, mungkin di penghujung mudah-mudahan kita saling mendoakan ya. Ketika Amin. saya bisa menyampaikan ini, semoga saya yang paling pertama mengamalkan dan akhwat sekalian juga Allah mudahkan untuk mengamalkan seperti antuna dimudahkan untuk mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali kepada Ustazah Sila. Ini lewat sedikit ya, lewat sedikit. Banyak ya. Silakan Ustazah Sila. Nah, jazakallah khairan katsiran Ustazah telah menyampaikan materinya begitu detail. Barakallahu fiki. Mudah-mudahan kita sebagai pendengarnya juga bisa memahami maupun mengamalkan ilmu yang disampaikan Ustazah. Amin, insyaallah. Nah, Ustazah mau langsung ke sesi tanya jawab atau bagaimana? Silakan Ustazah Sila, tapi mungkin di satu aja dulu ya. Sisanya Oh bisa di iya, grup itu. di grup. Oke. Naam, kepada akhwat atau ummahat, apabila ada pertanyaan, boleh yang ini ya, yang paling cepat bertanya, satu orang penanya, kemudian untuk pertanyaan yang lainnya boleh nanti di grup ya. Oke, di sini ada pertanyaan Ustazah di chat dari Uhtina Devina. Bismillah, izin bertanya Ustazah, untuk sholat sunnah witir itu afdolnya dilaksanakan setelah sholat isya atau sebelum tidur, atau bertepatan dengan sholat tahajud. Nah, berkaitan tentang sholat witir Ustazah. Ya, barakallahu fiik Ukhti Devina ya. Nah, Ustazah. Kapan sholat witir? Bentar. Kapan sholat witir paling baik dikerjakan ya? Pastinya pada malam hari. Ya, ini ada beda pendapat. Ada yang mengatakan setelah sholat isya, ada juga yang mengatakan sebelum sholat subuh atau maksudnya ketika tengah malam ya. Nah di sini ada jika khawatir, jadi para ulama pun dulu salah satunya sahabat ya Umar bin Khattab, beliau melakukan sholat witir itu sebelum tidur. Jadi setelah sholat ba'da isya ya, sebelum tidur. Kenapa? Karena khawatir tidak bangun malam. Karena khawatir bablas gitu kesubuhan. Jadi boleh dilakukan sebelum apa tadi? Sebelum tidur atau setelah ba'da isya. Tapi jika terbiasa bangun malam, misalkan udah terbiasa saya bangun jam 4, saya bangun jam 3, maka ya udah lebih baik dilakukan sebelum atau ketika malam itu atau setelah tahajud. Karena adalah waktu yang paling afdal ya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah SAW, jadikanlah gitu ya, maknanya jadikanlah akhir sholat kalian di malam hari itu adalah sholat witir. Ya, kemudian sholat witirnya bisa berapa? Bisa 1, bisa 3, bisa 5 dan seterusnya. Oke, apalagi Ustazah Sila pertanyaannya? Ini ada yang mau bertanya lagi Ustazah dari Tina Nurati, tapi hanya ini hanya ini izin pertanyaan Ustazah gitu, tapi belum ada pertanyaan. Oh, mungkin mau langsung ya Ustazah Mutirati? Ya, Ustazah Rati. Nggak apa-apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Ustazah, tadi kan ada yang terakhir adalah bulan Zulhijjah mengerjakan ibadah haji seperti itu. Nah, bagi yang mampu, kalau misalnya kasusnya itu
mengusahakan ibadah hajinya itu menggantikan orang tua yang meninggal, apakah itu sudah termasuk dalam usaha kita atau kita harus usaha yang lain lagi? Apakah kita harus mendaftar di khusus nama kita lagi begitu, Ustazah? Oke, saya Ustazah. Pakai badal haji ya, Uhti ya? Menggantikan, Ustazah. Asalnya kloternya bagiannya orang tua gitu. Iya. Oke, Jadi kita yang menggantikan, apakah kita wajib untuk mendaftar haji lagi sesuai nama kita gitu, atas nama kita gitu? Oke, pertanyaannya orang tuanya apa sudah tidak mampu? Meninggal, Ustazah. Ayah, Oh, meninggal. Oke. Maka bisa sama anaknya nggak apa-apa digantikan. Nanti kalau ada rezeki lagi, Uti daftar lagi, nanti badalkan haji. Jadi biar beliau dapat pahala haji juga gitu. Ya, maksudnya gini, Ustazah, apakah itu afdol dikatakan saya yang berhaji atau orang tua saya gitu, Ustazah? Karena kan di awal yang mendaftar itu kan atas nama Oke. orang tua. Kayak gini Uti Rati ya, ketika kita sudah daftar haji, kita udah dapat antrian ya. Kalau belum daftar nggak? Kita udah daftar haji, orang tua nih, bapak misalnya udah daftar haji, kemudian wafat sebelum pemberangkatan, maka itu kata para ulama, beliau sudah dicatat pahala hajinya, Uti. Sudah dapat pahala haji. Paham nggak? Nah, Ya, kemudian saat itu kita punya kesempatan berangkat, ya udah kita berangkat haji, kita doakan di sana kan ada hari yang paling istimewa ya, hari Arafah, kita banyakin doa terkhusus untuk doa ayah kita. Doakan di sana. Pahala hajinya untuk anaknya sebenarnya gitu ya. Tapi ayahnya pun ketika sudah mendaftar dia sudah mendapatkan pahala haji. Itu afdal ya. Dua-duanya dapat Uhti. Jadi bukan yang menggantikan aja, tapi juga orang tuanya pun ketika sudah daftar dulu itu dia sudah insya Allah mendapatkan pahala hajinya. Gitu. Nanti kalau sudah ada ya. artinya si anak ini seperti saya misalnya itu sudah tidak dihukum lagi wajib menjalankan ibadah haji seperti itu, Ustazah. Iya, udah cukup Uhti Ratih, nggak usah sudah sempurna gitu rukun Islamnya. Sudah sempurna rukun Islamnya. Adapun nanti ketika ingin birrul walidain, kita udah pulang misalkan ya, udah pulang haji, kita ada rezeki lagi nih misalkan. Usahakan daftar lagi. Atau misalkan di sebuah travel yang kita percaya ya, jangan sampai yang nggak percaya, yang nggak dipercaya banyak penipuan ya. Tapi paling afdal Uhti sendiri aja. Misalkan punya rezeki lagi, daftar lagi dan niatkan badal haji untuk ayah. Adapun yang pertama itu udah hajinya untuk Uhti Ratih aja. Jadi karena membadalkan itu harus kitanya udah selesai haji baru bisa membadalkan ayah kita. Begitu, dan lebih afdal oleh anaknya sendiri. Ya. Itu harus saya dulu udah haji karena kami sudah membadalkan haji kemarin, Ustazah. Itu gimana, Ustazah? Oh, udah dibadalin ayahnya? Iya, tapi kami kan belum berangkat gitu. Dibadalkan oleh siapa? Oleh ini pihak travel ada yang dipercaya gitu. Jadi sudah cukup sih. Sudah cukup, ayahnya sudah cukup insya Allah. Bahkan sebelum dibadalkan pun dengan daftarnya aja udah dapat pahala haji. Dan ketika dibadalkan insya Allah ayahnya pun sudah selesai ya. Sudah mendapatkan pahala hajinya juga. Dan nggak usah daftar untuk badal haji lagi. Sudah cukup intinya. Baik, Ustazah. Terima kasih. Terus, Ustazah. Tahun ini Uhti Ratih. Jangan lagi di pesawat enggak ini. Ini belum, Ustazah, doakan tahun depan, Ustazah. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, Mbak. Dan ini ya yang berangkat tahun ini ya beberapa kloter dan ada juga salah satu peserta tadabur juga insya Allah ada berangkat ya Jumat ini juga dari Amerika. Insya Allah kita doakan ya. Mudah-mudahan semua jamaah haji terkhusus orang-orang yang dekat kita, keluarga kita dimudahkan menikmati jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah hajinya juga menjadi ibadah haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kita cepat nyusul yang belum. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bisa difahami Uhti Ratih ya? Ya, Ustazah. Tadi pikir harus kami dulu berangkat haji baru bisa membadalkan. Ternyata sebelum kami berangkat juga sudah bisa dibadalkan ya, Ustazah. Iya, bisa. Tapi memang yang dipercaya sama kita ya, insya Allah. Karena banyak oknum, naudzubillah ya. Saya badal haji Fulan bin Fulan, bayar puluhan juta, ternyata penipu, naudzubillah ya. Nah, ini yang sangat disayangkan sekali ya.
Ya, Gitu. Ya, barakallahu fiik. jazakallah khair Ustazah. Saya Ki Ufti. Baik Ustazah Sila. Mungkin satu lagi nggak apa-apa Ufti Sila. Ustazah Sila Oh ya. masih ada 6 menit lagi nggak apa-apa. Nah, kepada akhwat wa ummahat, tafadholina, yang mau bertanya boleh langsung acungkan tangannya ya. Atau mau langsung boleh? Ada? Ada yang mau bertanya? Oke. Yang mau bertanya boleh langsung angkat tangan. Oh ya, tadi Ustazah dari Ukti Devina, tadi ada lanjutan ya katanya kalau misalkan kita sholat witir sebelum tidur karena khawatir tidak bangun tahajud, tapi ternyata alhamdulillah kita terbangun tahajud, apakah witirnya setelah tahajud tidak perlu lagi? Katanya. Oh, jadi asalnya udah witir sebelum tidur ya. Nah, kemudian tahajud ternyata bangun, alhamdulillah. Maka tadi berdasarkan hadis Nabi, tutuplah sholat kalian dengan witir. Jadi witir lagi Ufti 2 kali. Karena apa namanya? Ketika kita sudah sholat tahajud tutup dengan witir. Begitu. Jadi witir lagi, gitu Ustazah Sila. Oh iya. Ya, gitu ya. Terus Mudah-mudahan saja bisa Ibu dipaham. bertanya, boleh? Silakan. Dengan Umi Nah, siapa? dengan Tria saya. Oh, Umi Trias. Trias. Baik, Umi. Benar, silakan. Ya, Bismillah. Ingin bertanya Ustazah mengenai kalau kita misalkan kita kan melakukan apa kurban gitu ya. Itu nama kita pribadi. Apakah pahalanya juga didapat kepada untuk orang tua kita gitu saja apa keluarga kita lainnya? Ya, apakah orang tua kita dapat? Iya. Jadi Ya. kalau dalam hal ini apa namanya? Kalau pengen dapat atas nama orang tuanya aja Ibu, Umi ya, atas nama orang tua, insya Allah kita dapat Umi. Oh gitu, malahan ya dikira saya dengan Jadi kita jadi sedekah beban. nih, kita sodakoh tapi jatuhnya sodakoh ya. Kita sodakoh atas ini kurban atas nama orang tua kita. Gitu kita dapat pahalanya juga. Gitu. Oh, Pahala sodakoh gitu. tapi bukan pahala kurban. Ya, Nah, ya, ya. gitu. Tapi kalau kita yang kurban, insya Allah juga sih. Jadi kalau Ya, kita lihat di ayat surah At-Tur ya, atur walladzina ya. amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', bahwa nanti setiap anggota keluarga gitu insya Allah ya, setiap ada anggota keluarga yang masuk surga dan dia pun masuk surga, nanti bisa narik Ya, saudara atau keluarganya ke surganya ya. dia gitu kan. Oh, gitu. Subhanallah ya. Ya, Gitu. alhamdulillah. Syukran ya Ya. Ustazah. Wah, tapi kalau mau dua-duanya boleh Umi ya. Atas nama Umi juga nama orang tua. Oh, gitu ya. Bisa Ya, insya Allah ya. Barakallahu fiik. iya. Terima Ya, kasih kemudian Ustazah. terlupakan tentang kurban ini juga ya. Yang Ya. sudah berniat kurban, nanti jangan dulu potong kuku ya, potong kuku, potong rambut, tahan dulu sampai hewan kurbannya disembelih. Begitu, itu sunnah, sebagai kesunahan aja. Kalaupun enggak apa-apa. Walaupun dalam madzhab Hanafi ini dihukumi wajib. Kenapa? Karena mengkiaskan dengan jamaah haji yang sedang beribadah haji gitu ya. Mereka kalau memotong kuku ya atau potong rambut itu dapat dam gitu. Sehingga kalau dalam madhab yang lain, madhab Hanafi tentunya di situ kalau ada yang mau berkurban, dia potong kuku, hukumnya kurang dosa gitu. Tapi dalam madhab Syafi'i disunnahkan gitu. Kalau kita sudah berniat untuk berkurban, jangan dulu potong kukunya. Jadi kita udah ada dananya nih tanggal 1 Zulhijjah. Maka tahan dulu sampai tanggal 10 baru potong kuku atau potong rambut. Tapi baru ada dananya di tanggal 8 misalkan, ya udah berarti baru berniat di saat itu, baru nahannya dari tanggal tersebut. Hukumnya sunnah dalam madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Begitu ya, Ahwat. Semoga dimudahkan Ahwat ya, yang punya keluangan rezeki bisa berkurban. Insya Allah gantikan lagi dan pahalanya juga luar biasa ya, luar biasa besarnya. Barakallahu fiik. Amin. Baik, Jadi mungkin kalau dia sekarang juga, kalau dia sekarang nggak boleh potong kuku kan Ustazah? Masih boleh? Masih boleh. boleh nanti dari awal Zulhijjah, Nah, karena kan dikit lagi. Iya, gimana Umi? Jadi tadi kan
Ustazah menerangkan bahwa yang berzakat berarti harus berkurban kan gitu. Iya. Dalam arti ini orang tersebut yang memiliki harta berarti dikurangi dulu dengan harga kurbannya gitu. Baru dihitung zakatnya. Jadi enggak antara kurban dengan zakat beda lagi, Ibu ya. Jadi ketika dia berzakat misalkan di bulan Ramadan ya, udah keluarin zakat. Dia kan mampu ya, Umi. Dia mampu, dia punya bukan gelar. Dia berarti masuk kriteria mampu. Maka ini dalam mazhab Hanafi, Ibu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya tetap sunnah. Dalam mazhab Hanafi memang minoritas, kalau di kita tuh Hanafi minoritas dan banyaknya dipakai di Bangladesh atau India itu ya, Pakistan. Adapun di dalam mazhab Syafi'i sunnah. Adapun yang tadi wajib buat yang dia bisa zakat, maka harus kurban. Zakatnya mau kapan aja misalkan ya. Gitu. Zakatnya haulnya kapan nih, bulan Ramadan ya udah. Kapan ini? Karena dia sudah masuk kriteria mampu begitu. Iya, tapi mayoritas tetap mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan karena kurban ini hanya 1 tahun sekali gitu, nggak sampai berkali-kali gitu kan. Iya, begitu ya, barakallahu fiik. Oke. Iya. Sudah sila dikembalikan. Ya barakallahu fikun akhwati, insyaallah lanjut di grup ya. Dan insyaallah jika Allah izinkan kita di pertemuan kembali di bulan depan insyaallah. Izin ya sudah sila, barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan katsiran Ustazah Fauzia Habibah yang telah menyampaikan materinya yang begitu detail ya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat ilmu dan juga dapat mengamalkannya insyaallah. Kemudian jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh akhwat wa ummahat yang telah ikut dalam menyimak materi yang telah disampaikan, dan mudah-mudahan di pertemuan yang akan di pertemuan selanjutnya kita dapat bertemu lagi dan juga menuntut ilmu lagi insyaallah. Baik, langsung saja ya, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 5:30, kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Nah, Ana undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan juga dapat mengamalkan 10 hari di bulan Dzulhijjah, dan kemudian diberikan kemampuan untuk melaksanakan amalan-amalannya insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Ustazah, maaf lahir batin buat semuanya.